Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang permainan tradisional bola bekel dan bentik. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Maulidia Putri Amalia, kemudian ada Yulia Fairuz Safitri, kemudian Nabil Zaki Amanullah, dan Nurista Kurnia Nisfin. Saya Maulidia Putri Amalia dengan NIM 210103110119 akan menjelaskan tentang pengertian bola bekel. Bola bekel berasal dari kata Belanda bekelen. Permainan bola bekel berasal dari Jawa Tengah, yang mana biasanya dimainkan oleh 2-4 anak-anak yang berusia 7-10 tahun. Tempat untuk bermain dapat dilakukan di ruang yang terbuka maupun ruangan tertutup. Menurut Suherma berpendapat bahwa bola bekel merupakan permainan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sering dimainkan. Permainan bola bekel juga merupakan permainan yang menjadi favorit di kalangan anak perempuan. Permainan bola bekel dapat dimainkan 2 orang atau lebih dengan bergantian. Permainan bola bekel diawali dengan suit sebagai penentu dalam urutan bermain. Permainan bola bekel merupakan permainan tradisional dengan alat berupa bola kecil dengan biji bekel yang harganya murah dan mudah didapatkan. Bola bekel digunakan dalam permainan bola bekel biasanya sebesar dengan ukuran bola pingpong dan bisa memantul dengan cara dilemparkan ke lantai, sedangkan biji bekel biasanya merupakan miniatur yang terbuat dari plastik atau timbel dan memiliki 4 sisi yang berbeda. Selanjutnya yaitu cara bermain permainan bola bekel. Untuk menentukan siapa yang akan memulai permainan terlebih dahulu, maka dilakukan dengan suit atau undian. Setelah itu, siapa yang menang akan memainkannya terlebih dahulu. Biasanya pada permainan bola bekel terdiri dari 3 babak. Antara lain, yang pertama yaitu dalam permainan bola bekel adalah pengambilan kewu atau kuningan. Pertama, bola dilambungkan, dan saat bola melambung, kewu atau kuningan diterbangkan ke lantai bawah. Selanjutnya, mengambil kewu secara berturut-turut. Diawali dengan pihijieun, yaitu mengambil 1 buah, kemudian pidadeun mengambil 2 buah, begitu seterusnya hingga bisa 10 eun, atau mengambil 10 sekaligus. Setiap pengambilan selalu dibarengi dengan melambungkan bola terlebih dahulu. Kemudian babak berikutnya adalah melambungkan bola sambil memainkan kewu atau kuningan dengan cara dibolak-balik. Pertama yaitu nangkrak, yaitu membalikan kewu pada bagian yang terbuka dan bergerigi atau sisi bulatan 1 pada kuningan. Kemudian nangkup, membalikan kewu pada bagian yang bundar atau sisi dengan bulatan 2 pada kuningan. Pada babak ini pemain harus melakukan tahapan-tahapan juga, yaitu nangkrak hiji, nangkrak 2, dan seterusnya. Artinya, setelah dibalikan diambil 1 hingga 10 seperti pada babak pertama. Babak yang terakhir yaitu disebut naspel. Pada babak ini, kewu dibolak-balik seperti pada babak kedua, tapi tidak diambil. Setelah selesai pada tahap nangkup, kewu dibuka lagi sambil disusun membentuk barisan. Kemudian seluruhnya diambil lagi dan ditebarkan. Pergantian permainan dapat dilakukan jika salah satu pemain melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut seperti yang pertama, bola yang telah dilambungkan tidak dapat tertangkap. Yang kedua, kuningan yang berada dalam genggaman terjatuh. Yang ketiga, jika tangan menyentuh kuningan ketika memainkan kuningan tersebut disebut dengan gudir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan dalam permainan tradisional bola bekel. Yang pertama, pemain terdiri dari 2 anak atau lebih. Yang kedua, pada permainan ini, lawan bermain harus berhenti bermain ketika dikatakan mati, yaitu bola tidak dapat ditangkap kembali. Kemudian yang ketiga, permainan menggunakan 6 biji bekel atau lebih maupun kurang dari jumlah tersebut. Jumlah bekel terserah kesepakatan antar para pemain. Permainan juga dikatakan mati ketika pemain menyentuh bekel lain ketika tahap naspel, atau salah mengambil jumlah bekel pada tahap satuan, atau salah meletakkan posisi bekel pada tahap pet, rak, klat, dan es. Yang terakhir, bola tidak boleh memantul lebih dari 1 kali ke arah lantai bawah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurista Kurnia Nisfin Al-Maulidia dengan NIM 210103110150. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan dari permainan bola bekel. Tentunya dalam setiap permainan memiliki tujuan dalam penggunaannya, antara lain
Yang pertama, untuk melatih dan meningkatkan koordinasi visual motorik, yakni kemampuan anak dalam menghubungkan suatu informasi yang dilihat oleh mata, kemudian diaplikasikan menggunakan gerakan tubuh. Contohnya seperti bermain lempar tangkap bola dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni untuk meningkatkan konsentrasi. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan mengontrol gerakan pada jari-jari dan tangan. Tujuan yang keempat yakni untuk meningkatkan kemampuan mempertahankan posisi tubuh. Dalam permainan bola bekel juga harus mempertahankan posisi badan agar dalam bermain bisa nyaman dan agar bisa lebih berkonsentrasi dalam bermain. Kemudian tujuan yang terakhir yakni untuk menambah perkembangan kognitif anak. Contohnya seperti daya pikir, daya ingat, dan lain sebagainya. Selain tujuan permainan, pastinya juga memiliki nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. Berikut ini nilai edukatif yang terdapat dalam permainan tradisional bola bekel antara lain. Yang pertama, aspek agama dan moral. Dalam aspek perkembangan agama dan moral, dapat dilihat ketika anak berdoa sebelum melakukan permainan dan bersikap jujur dalam melakukan permainan. Dengan begitu sudah mencerminkan bahwa anak tersebut menyadari adanya Tuhan yang senantiasa mengawasi. Kemudian yang kedua, aspek kognitif. Dalam aspek ini terjadi stimulus pada anak karena dalam permainan bola bekel, anak menggunakan akal atau logikanya untuk mengingat proses maupun tahap dalam permainan, daya pikir, daya fokus. Selain itu, anak akan mulai memahami informasi dari pengalaman yang sudah ada maupun yang baru. Dan kemudian menstimulus anak agar berpikir dan membuat strategi agar dapat memainkan permainan dengan baik dan lancar serta memenangkan permainan. Kemudian yang ketiga yakni aspek bahasa. Dalam aspek bahasa dalam permainan bola bekel, anak akan mendapat stimulus dengan adanya komunikasi antar pemain seperti menyimak aturan permainan, saling mengobrol atau berbicara satu sama lain antar pemain. Kemudian yang keempat yakni aspek fisik motorik. Dalam aspek ini dapat dilihat dari segi ketika anak melempar bola, menangkap bola, melempar biji, dan mengambil biji. Maka motorik kasar anak akan terstimulus karena dalam permainan bola bekel, anak akan menggerakkan tangannya untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima yakni aspek sosial emosional. Dari aspek sosial emosional dapat terstimulus karena dalam permainan ini dilakukan baik secara individu maupun kelompok di mana anak akan beradaptasi dengan orang lain. Dari aspek ini anak akan bersikap lebih percaya diri, mandiri, menghargai temannya, dapat mengendalikan diri, bekerja sama dan tenggang rasa serta rasa tanggung jawab saat membereskan peralatan yang digunakan. Kedisiplinan anak juga akan muncul ketika bermain sesuai aturan dan lapang dada dan cinta damai ketika akan mengalami kekalahan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Ferusa Fitri dengan NIM 2101031100125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan bentik. Permainan bentik atau biasa disebut sebagai gatrik, patil lele, atau biasanya di daerah saya disebut sebagai patok lele. Permainan ini sudah lama dikenal dalam masyarakat dan biasanya dilakukan dalam berkelompok 3-4 orang. Kata bentik berarti bentur. Nah, karena dalam permainan ini menggunakan dua alat atau dua kayu yang selalu berbenturan saat bermain dan menghasilkan suara atau bunyi tik, sehingga dalam bahasa Jawa disebut bentik. Nah, permainan bentik ini biasanya dilakukan di lapangan yang luas dan menggunakan dua kayu yang kecil dan kuat dan lurus. Nah, yang satunya berukuran panjang sekitar 30-40 cm dan satunya berukuran lebih kecil, lebih pendek, sekitar 15 cm. Nah, agar tidak mudah patah, dalam permainan ini hanya menggunakan kayu yang kuat dan ulet, seperti
kayu pohon jambu biji, terus kayu pohon mangga, kayu pohon kelengkeng, atau sejenisnya. Nah, selain dua kayu itu, yang diperlukan ialah loakan atau lubang yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk meletakkan kayu kecil, kayu yang berukuran kecil atau biasa disebut dengan jana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara bermain dalam permainan bentik. Nah, sebelum mulai permainan, yang pertama-tama harus dilakukan ialah membuat luokan atau lubang dengan ukuran sekitar panjangnya 10 cm, lebarnya 3 cm, dan dalamnya 5 cm. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hempimpa. Tentunya yang menang akan mendapatkan giliran pertama untuk bermain, sedangkan yang kalah harus jaga. Nah, dalam permainan ini terdapat 3 tahapan bermain. Nah, yang tahapan pertama disebut sebagai nyutat. Dalam tahapan ini, pemain harus meletakkan tongkat yang pendek di atas lubang atau luakan tersebut. Kemudian, tongkat yang pendek tersebut harus dilontarkan sejauh mungkin menggunakan tongkat yang panjang. Nah, sedangkan tugas lawan main ialah berusaha untuk menangkap tongkat pendek yang dilontarkan tersebut. Bila lawan dapat menangkap tongkat pendek itu, maka giliran bermain akan berganti ke pihak lawan. Sedangkan jika lawan tidak dapat menangkap tongkat tersebut, maka permainan akan tetap berlanjut. Kemudian, pemain diminta untuk meletakkan tongkat yang panjang di atas lubang. Nah, sedangkan tugasnya lawan ialah melempar tongkat pendek yang sudah dilontarkan tadi ke arah tongkat panjang. Jika tongkat pendek dapat mengenai tongkat panjang, maka giliran bermain akan berganti ke pihak lawan. Kemudian tahapan yang kedua ialah namplek. Nah, pada tahapan ini sang pemain melemparkan tongkat yang pendek ke arah udara, lalu ditamplek atau dipukul sekuat tenaga menggunakan tongkat yang panjang. Nah, kemudian lawan main diminta untuk melemparkan tongkat pendek tersebut ke arah pemain. Di sini ketangkasan pemain benar-benar diuji apakah pemain dapat melemparkan balik atau menamplek tongkat yang pendek tersebut atau tidak. Lanjut ke tahap yang ketiga, disebut sebagai nutuk. Pada tahapan ini, sang pemain harus meletakkan tongkat yang pendek di dalam lubang atau luokan. Luokannya itu kan berbentuk seperti ini ya. Kemudian yang ini lubangnya. Nah, yang tongkat pendek itu ditaruh seperti ini. Pemain harus memukul di bagian sini agar tongkat pendek tersebut bisa terbang ke udara. Kemudian jika sudah terbang ke udara, pemain harus memukul tongkat tersebut menggunakan tongkat yang panjang sejauh mungkin. Nah, biasanya dalam tahap ini pemain diberikan 2 kesempatan. Nah, jika 2 kali masih gagal, maka giliran bermain jatuh ke tangan pihak lawan. Saya akan menyebutkan aturan dalam permainan bentik. Yang pertama, pemain terdiri dari 2 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Yang kedua, besarnya poin ditentukan oleh bagaimana cara lawan menangkap tongkat pendek. 10 poin jika lawan dapat menangkapnya dengan 2 tangan, 25 poin jika lawan menangkapnya dengan tangan kanan, dan 50 poin jika lawan menangkapnya dengan tangan kiri. Nah, yang ketiga, perhitungan poin dihitung dari
jarak antara jatuhnya tongkat pendek dan lubang. Semakin jauh tongkat pendek dari lubang, maka semakin banyak pula poin yang akan didapatkan oleh pemain. Nah, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaki Amanullah, NIM 210103110146. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan permainan bentik dan nilai edukatif yang dapat diambil dari permainan tersebut. Adapun tujuan permainan bentik yang pertama yakni melatih ketangkasan dan keterampilan individu, melatih keuletan, melatih kehati-hatian, melatih kecermatan, serta melatih kedisiplinan. Tujuan yang kedua yakni secara mental membentuk sikap mental yang positif, kerjasama antar pemain setim, melatih kepemimpinan, melatih kejujuran, melatih seorang anak agar senantiasa bertanggung jawab dan semangat sportivitas, saling menghormati antar pemain, kawan maupun lawan. Yang terakhir yakni melatih motorik kasar anak. Baik, penjelasan yang selanjutnya yakni mengenai nilai edukatif yang dapat diambil dari permainan bentik. Nilai edukatif yang terdapat dalam permainan tradisional bentik antara lain yang pertama, nilai religius. Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai edukatif yang kedua yakni nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah perilaku yang dibawakan atau yang dibesarkan pada upaya menjadikan seorang anak sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam pelaksanaan tindakan dan pekerjaan. Yang ketiga yakni nilai sportivitas. Nilai ini juga bisa diperoleh untuk melalui pembiasaan mengikuti aturan yang ada dalam permainan bentik. Misalkan anak terbiasa bermain sportif, maka ia akan memiliki sifat sportivitas dalam dunianya atau dalam kehidupannya. Yang selanjutnya yakni nilai kerjasama. Nilai kerjasama yang dapat diambil dari permainan bentik adalah kerjasama dari anggota tim yang memikul maupun anggota tim yang berjaga. Yang selanjutnya yakni nilai pengaturan strategi. Nilai pengaturan strategi yang dapat diambil dari permainan bentik adalah merangsang aktivitas berpikir, menentukan strategi untuk mengalahkan lawan mainnya. Yang keenam yakni nilai ketangkasan. Nilai ketangkasan dapat dilihat dari gerakan anak saat melakukan permainan bentik tersebut. Gerakan lompat-lompatan dapat melatih ketangkasan anak dan juga keseimbangan fisik seorang anak tersebut. Yang selanjutnya atau yang terakhir yakni nilai ketangkasan dalam bermain atau nilai ketangkasan dalam bermain dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ketangkasan ini dapat dilihat dari gerakan anak saat melakukan permainan bentik tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.